وقل رب زدني علما. Apakah baitul mal itu juga termasuk sabilillah? Bukan. Ya, baitul mal bukan termasuk sabilillah. Ada yang rancu seperti dalam Jukam, memberikan sebagian atau memasukkan sebagian zakat bahkan dalam jumlah besar 40% dari keseluruhan zakat dimasukkan ke kas yang dikenal dengan baitul mal, diberi berapa? 40% dari total zakat. Ini salah. Nah, kerancuannya dari mana? Dari kebiasaan menamakan kas baitul mal sebagai kas apa? Sabilillah. Nah, sebelas sabilillah ini apa? Kerancuan karena apa? Tidak membedakan istilah yang dia pakai dengan istilah yang dimaksud dalam syariat. Jadi sebenarnya orang itu membuat istilah-istilah apa saja, silahkan selagi itu benar, ya. Tapi ketika dia menafsirkan ayat atau hadis, jangan sampai diartikan seperti istilah yang dia bikin sendiri, gitu ya. Nah, jadi baitul mal bukan termasuk apa? Pos penyaluran zakat. Jadi sabilillah itu untuk apa? Untuk biaya orang-orang yang jihad yang tidak mendapat gaji dari baitul mal, atau untuk membeli peralatan-peralatan jihad atau peralatan-peralatan kendaraan-kendaraan perang. Itu yang dimaksud fi sabilillah. Sebagian ulama membolehkan sabilillah itu ke semua urusan kebaikan. Jadi menggunakan sabilillah ini ke makna yang umum tadi. Tapi itu tidak benar. Itu tidak benar. Kenapa? Kalau sabilillah dinamakan umum, setiap kebaikan diartikan sabilillah, setiap jalan-jalan kebaikan diartikan billah. Nah, ini tidak ada artinya. Nah, kemudian disebutkan 8 asnaf itu. Ya enggak? Karena semua itu sudah kebaikan. Betul? Nah, kalau sabilillah diartikan seluruh kegiatan yang baik. Nah, seluruh urusan kebaikan diartikan fi sabilillah dalam bab ini. Nah, maka enggak ada faedahnya menyebutkan lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Ini semua urusan kebaikan. Betul? Nah. Jadi yang benar gimana? Fi sabilillah ini adalah yang berkaitan dengan jihad. Kalau dia mujahid adalah mujahid yang tidak mendapatkan gaji dari baitul mal, atau gajinya dari baitul mal tidak mencukupi. Adapun urusan-urusan kebaikan yang umum, ya, itu bukan dari zakat. Itu bukan dari zakat, seperti pembangunan masjid, pembangunan pesan, pembangunan sekolah, bukan dari zakat. Betul? Wa yajuzu dan bol sarfuha, menyalurkan zakat ila sinfin wahidin, pada satu macam. Pada satu macam dari berapa macam? Dari 8 macam. Baik. Boleh menyalurkan zakat kepada salah satu
dari 8 macam pos yang berhak diberi zakat. Misalnya, semua zakatnya dia berikan kepada fuqara. Boleh nggak? Boleh. Begitu juga dari satu macam itu boleh juga dia berikan hanya kepada salah satu orang saja. Misalnya dia jumpai satu orang fakir dekat rumahnya. Dia berikan zakatnya semua pada si fakir ini. Boleh nggak? Boleh. Nah, apa dalilnya kalau boleh? Apa dalilnya? Apa dalilnya kalau boleh? Pernah? Abad namanya Qabisah datang kepada Rasulullah SAW. Keadaannya sangat membutuhkan. Oleh Rasulullah kemudian dikatakan, aqim indana hatta ta'tina sadaqah. Tetap di sini sampai ada zakat yang datang kepada saya. Kemudian begitu datang zakat oleh Rasulullah diberikan kepada siapa? Kepada Qabisah. Ini menunjukkan bahwa boleh zakat itu diberikan kepada satu macam, misalnya orang fakir saja, juga diberikan kepada satu orang dari beberapa fakir miskin juga boleh. Nah, dalil yang lebih terang adalah sabda Rasulullah SAW, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Nah, zakat itu diambil dari orang ya, diberikan kepada orang-orang fakir. Nah, Rasulullah tidak menyebut 7 yang lainnya. Sabilillah, amil, gharim, ar-riqab, ibnus sabil. Oleh Rasulullah tidak disebut hanya fakir. Nah, kemudian dalam ayat juga ada ayat yang bunyinya gimana? In tubadus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Bila sedekah kalian samarkan, kemudian langsung kalian berikan kepada fuqara. Sedekah di situ bisa sedekah wajib seperti zakat, juga sedekah yang lain. Jadi boleh zakat diberikan kepada satu macam atau satu golongan dari 8 golongan yang berhak menerima zakat. Kemudian juga boleh lagi dari satu golongan itu yang diberi cuma satu orang juga boleh. Baik. Qala wa yusannu ila aqaribihi alladzina la talzamuhum ma'unatuhum. Yusannu, dan disunnahkan ila aqaribihi, kepada kerabatnya, yaitu alladzina, orang-orang la talzamuhu, yang tidak wajib atas dia ma'unatuhum, biaya mereka. Disunnahkan kan zakat kepada kerabat yang tidak menjadi tanggungannya. Misal orang punya saudara itu tanggung jawab dia apa bukan? Oh enggak. Dia punya paman, dia punya bibi. Yang penting orang-orang ini tidak dalam tanggungan dia. Orang-orang ini tidak dalam tanggungan
dia, maka zakatnya boleh dianjurkan diberikan kepada kerabat ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shadaqatuka 'ala dzil qarabah shadaqatun wasilatun." Sedekahmu, sedekah di situ umum, zakat ataupun sedekah yang lain kepada kerabatmu itu menjadi sedekah juga jadi silaturahim. Jadi dapat dua pahala, zakat dan pahala silaturahim. Dengan catatan apa? Orang itu tidak menjadi tanggungan dia. Gitu ya. Tapi ini saudara ini memang dalam tanggungan dia, saudara ini dia ikut menafkahi dia, terus diberi zakatnya, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Udah jadi tanggungan dia. Kalau dia berikan zakatnya kepada saudaranya, misalnya saudara yang jadi tanggungannya, sama saja apa? Dia memberikan zakatnya atau mengeluarkan zakatnya untuk apa? Mengurangi beban siapa? Beban dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi ini ada kaidah. Kaidahnya apa? Bahwa itu tidak boleh disalurkan untuk mengurangi tanggungan seseorang, gitu ya, atau untuk menggugurkan kewajiban dia. Misalnya gimana? Saya di rumah itu menanggung nafkahnya anak saya, saudara saya, misalnya dalam rumah saya itu. Artinya ini yang beri nafkah, yang beri pakaian saya, beri makan hari-hari saya, tinggalnya juga bareng saya. Ini namanya apa? Dia jadi tanggungan saya. Maka nggak boleh kalau terus nih kamu tak kasih bagian zakat sehingga nanti sampai 1 tahun ke depan kamu nggak dapat nafkah dari saya. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Betul. Tapi kalau dia itu bukan nggak saya tanggung selama ini. Saudara ini ya fakir kondisinya, tapi dia ya nggak saya tanggung karena bukan kewajiban saya kan. Saya tidak tanggung dia, cuma saya sering bantu dia. Sering saya bantu dia. Tapi apa? Nggak nyanggupi untuk menanggung biayanya. Boleh nggak dia saya beri zakat? Boleh. Ini kaidahnya begitu ya. Nah, jadi orang ini dalam tanggungan saya atau tidak? Kalau dalam tanggungan saya berarti tidak boleh mendapatkan zakat saya. Kalau dalam tanggungan saya tidak boleh dapat, tapi kalau tidak dalam tanggungan saya boleh. Paham? Jadi kalau ada kerabat yang berhak menerima zakat, kerabat itu dianjurkan atau disunahkan untuk didahulukan. Kecuali bila kerabat itu menjadi tanggung, menjadi tanggungan kita. Yang nanggung dia sehari-hari itu siapa? Kita. Contoh lagi misalnya. Saya ada tamu, orang-orang miskin, ada
10 orang miskin bertamu kepada nginep di rumah saya 3 hari, nggak bawa surat sambung. Selama 3 hari dia di rumah saya itu, kewajiban saya adalah menghormati, termasuk memberi dia makan, minum, dan tempat menginap. Kemudian kebetulan saya juga waktunya mengeluarkan zakat. Boleh nggak biaya tamu ini selama 3 hari saya ambilkan dari zakat? Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau setelah 3 hari dia saya jamu, saya hormati di rumah saya, kemudian waktu pamit, waktu mau pulang, saya beri dia bagian zakat, boleh nggak? Boleh. Atau saya beri dia bagian zakat, nah, tapi dia biaya penghormatan dia nggak saya ambil dari zakat, boleh nggak? Boleh. Entum. Tapi kalau biaya penghormatannya saya ambilkan dari zakat, kan ini orang fakir berhak menerima zakat gitu. Boleh nggak? Nggak boleh. Baik.